Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Hamidun dari SMKN 1 Tapen Selatan, jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor atau TBSM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara perawatan pada shock absorb spare sepeda motor bebek. Langsung saja, mari simak video berikut. Sebelum lanjut ke penjelasan, terlebih dahulu akan saya sampaikan alat apa saja yang saya gunakan untuk melakukan perawatan pada shock, yaitu yang pertama ada SST pembuka sel shock, yang kedua SST pemasang sel shock, yang ketiga SST pembuka pengunci per shock, yang keempat obing min, yang kelima kunci L, yang keenam blok V, yang ketujuh dial indikator, yang kedelapan pengukur oli shock, dan yang kesembilan oli shock. Setelah semua alat yang diperlukan saya sebutkan, mari langsung saja kita sekarang menuju ke tata cara pembongkaran. Langkah yang pertama, jepit terlebih dahulu shock di ragum seperti yang saya lakukan. Kemudian ambil alat khusus untuk melepas pengunci per shock. Kemudian letakkan alatnya seperti ini dan kencangkan bagian sisi kanan juga bagian sisi atas untuk melepaskan ring pengunci per shock. Setelah terpasang, kemudian kita ambil obing min untuk melepaskan ring pengunci per shock. Setelah ring terlepas, kemudian kita lepaskan kembali alat pelepas pengunci per shock tadi. Lepaskan bagian atas terlebih dahulu. Kita lepaskan pengunci per shock. Kemudian kita lepaskan bagian kanannya. Kemudian kita buang sisa oli yang masih tersisa dengan cara memompa 2-3 kali. Kemudian setelah oli habis dibuang, kita lepaskan baut pada bagian shock. Seperti ini. Setelah bautnya terlepas, kita lepaskan fork atau batangan shocknya dan keluarkan seperti ini. Kemudian kita lepaskan seal debunya menggunakan obing min. Dan kita ubah posisi shocknya menjadi berdiri untuk melepaskan seal oli. Setelah itu, lepaskan seal shock yang ada seperti di sini menggunakan alat khusus. Bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian
Letakkan batangan sok di P-block atau blok P, dan kita mengukur kerataan batangan sok menggunakan dial indikator. Untuk melakukan pengukuran ini, usahakan atau seharusnya angka yang ada pada jarum panjang itu menunjukkan angka 0. Kemudian kita putar as sok untuk melihat semua kerataan, apakah ada naik atau turun jarum. Apabila ada naik atau turun, itu berarti menandakan bahwa as sok ini sudah mengalami kebengkokan atau sudah tidak rata. Nah, seperti yang ditampilkan pada dia indikator ini, itu menandakan ada bagian naik, itu berarti ada menandakan kebengkokan, tapi hanya satu, karena batas servis asok ini itu minimal sampai 2 mm, yang artinya mengalami kebengkokan 1 mm itu masih bisa dipakai. Setelah hasil pengukuran selesai, kita pasang kembali bagian-bagian suspensi yang kita lepaskan tadi. Terlebih dahulu kita pasang sel oli shock, kemudian kita pasang as shock seperti ini. Lalu kita tekan sel shock tadi menggunakan alat pemasang sel shock. Seperti itu. Setelah selesai terpasang, setelah sel dan as shock telah terpasang, kemudian kita pasang bagian yang di sini seperti ini. Kemudian kita pasang per shocknya seperti ini. Dan kita kencangkan atau kita pasang kembali baut yang ada di bagian baut suspensi menggunakan kunci L tadi. Seperti itu. Kemudian kita pasang sel debu seperti ini menggunakan alat pemasang sel oli suspensi. Ya, setelah semua telah terpasang, kemudian kita masukkan oli suspensinya. Kemudian kita isi oli shocknya, tapi sebelum itu kita ukur terlebih dahulu oli shocknya menggunakan gelas ukur, yaitu kurang lebih 64 ml. Ya. Sebelum itu kita lepaskan terlebih dahulu, karena tadi kita pasang, karena susah buatnya untuk memasukkan olinya. Kemudian kita pasang kembali pengunci per shocknya menggunakan alat pembuka tadi, karena ini berfungsi juga sebagai pengunci atau penutup kembali pengunci per shocknya. Kita pasang seperti ini,
putar tuas bagian kanannya, longgarkan bagian atas, kita pasang penguncinya seperti ini. Maaf, kebalik teman-teman. Nah, setelah terpasang, kita pasang atau kita putar tuas bagian atas ke bawah hingga menekan ke bawah. Kemudian setelah sampai ke bawah penguncinya tadi, kita pasang kembali ring pengunci per suspensinya atau per shock seperti ini. Nah, kemudian setelah terpasang ring tadi, kita lepaskan tuas bagian atas perlahan. Kemudian tuas bagian kanan seperti ini, dan selesai. Baik, itu tadi adalah tata cara dalam melakukan perawatan pada Asus Bear sepeda motor bebek. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menyampaikan cara perawatan. Salah hilap mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.